Bapak Ibu guru hebat. Pada sesi kali ini perkenalkan saya berbagi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 program pendidikan guru penggerak. Bersama saya Sukardiono S dari SMK Negeri 8 Kota Serang, program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Di refleksi kali ini saya akan menyimpulkan dan menjelaskan terkait pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah bahwa pendidikan itu berarti tuntunan, menuntun siswa-siswi kita, anak didik kita ke zaman pada masa depannya nanti. Dan yang kedua adalah bahwa pendidikan itu harus dilakukan sesuai dengan kodratnya. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana mereka tumbuh dan mempersiapkan mereka di zaman yang akan datang. Dan yang ketiga adalah bahwa pendidikan harus berpihak kepada siswa. Yang keempat, bahwa pendidikan itu harus memberikan makna, bukan tabula rasa. Artinya bahwa siswa yang kita didik, siswa yang kita ajar, mereka bukanlah gelas kosong. Artinya sudah mempunyai bekal kemampuan dasar atau awal yang berbeda-beda. Dan yang kelima, terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa pendidikan itu adalah budi pekerti, di mana ketika kita mendidik, kita bukan hanya memberikan materi saja, tetapi bagaimana mengembangkan akhlak dan karakter pada siswa kita. Kemudian, saya merefleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya dapatkan pada modul 1.1 ini terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpendapat bahwa murid merupakan gelas kosong yang siap diisi ilmu pengetahuan oleh guru-guru. Dan yang kedua, bahwa seorang guru memberikan pembelajaran sesuai tuntunan atau target materi saja, di mana tidak perlu untuk mengembangkan dalam segi karakter atau attitude-nya saja. Dan yang ketiga, saya berpikir bahwa banyak mengambil peran dalam pembelajaran ketika saya mengambil kelas. Dan yang keempat, pembelajaran saya belum berpusat atau menyentuh pada karakter siswa. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa saya berkesimpulan bahwa sejatinya bahwa murid merupakan gelas yang sudah berisi, dan peran guru atau tindakan guru tinggal menuntun dan menebalkan sesuai dengan lakunya. Kemudian seharusnya saya memberikan pembelajaran sesuai minat dan lingkungan serta motivasi siswa, di mana harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketiga, guru sejatinya hanya memfasilitasi dan menyediakan berbagai sumber belajar, karena di sini siswa sudah mempunyai bekal awal, di mana kita harus menganggap bahwa siswa kita sudah berisi seolah gelas yang sudah berisi. Dan yang keempat, bahwa pembelajaran harus menyentuh karakter siswa dan mengaktifkan gerak, perasaan, atau pikiran, di mana bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus menyentuh atau menghasilkan budi pekerti yang baik. Dan apa sih rencana perubahan yang akan saya lakukan di kelas atau di sekolah saya setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan memberikan sentuhan pembelajaran yang menyentuh sampai pembentukan karakter siswa. Kedua, saya akan menggunakan berbagai strategi pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan dan berpusat pada siswa. Ketiga, saya akan memberikan berbagai macam sumber belajar agar semua gaya belajar siswa tertampung atau terpenuhi. Dan yang keempat, saya akan mengintegrasikan kebudayaan lokal dalam pembelajaran atau kegiatan yang ada di sekolah. Beberapa dokumentasi kegiatan proses pembelajaran di sekolah atau di kelas yang sudah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah dokumentasi 5S, Seluk Senyum Salam Sapa, diberi nama program GESPA, Gerakan Selamat Pagi Anakku, yang diikuti oleh beberapa guru dan siswa yang telah dijadwal di pagi hari. Dan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, di mana saya menggunakan pembelajaran interaktif dengan kuisis dan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran berbasis game dan yang menyenangkan. Di mana program ini telah sesuai dengan kodrat siswa pada zamannya, di mana adalah menggunakan teknologi, menggunakan gadget telah kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah proses pembelajaran yang sudah mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah adalah pelaksanaan P5 Project Pengembangan Profil Pelajar Pancasila, di mana siswa telah mengadopsi atau mempelajari berbagai macam kultur budaya yang ada di Kota Serang. Dan pembentukan karakter sosial religi, di mana di Kota Serang adalah pelaksanaan sholat Jumat pagi, sholat duha yang dilakukan setiap hari Jumat pagi. Sedangkan harapan agar kelas atau sekolah saya semakin mencerminkan pemikiran Dewantara, saya akan melakukan beberapa hal, diantaranya berdiskusi dan berbagai praktek baik sesama guru, berdiskusi lebih intensif dengan siswa tentang cita-citanya maupun kebutuhannya selama proses di sekolah, pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, saya akan menjadi jiwa pembelajar dan berani mempraktekkan hal-hal yang baru. Dan yang keempat, saya akan merumuskan tujuan belajar bersama siswa agar termotivasi apa yang akan dipelajarinya. 5. Saya akan mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kultur dan sosial budaya daerah Serang. Dan yang keenam, saya akan berusaha memberikan pengalaman belajaran yang bermakna sesuai dengan keadaan dan tantangan zaman siswa ke depan. Terima kasih. Demikian paparan pengetahuan saya dapatkan dan refleksi dan harapan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.